Angkat tanganku menyembahmu Tuhan, angkat suaraku memuji namamu, karena aku tahu kau satu-satunya pemilik hidupku. Yesus, kau kerinduanku. Yesus, kau kerinduanku. Yesus, kau kerinduanku. Bapa, terima kasih buat lawatanmu di tengah-tengah kami. Kami menikmati lawatanmu, kami menikmati kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kami sudah bersorak-sore di tahun baru, di hari pertama tahun 2023 ini. Kami meninggi-ninggikan namamu, menyembah Tuhan. Dan hati kami damai karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Bapa, di hari pertama di tahun yang baru ini, berfirmanlah, sampaikan isi hatimu kepada umat pilihanmu yang hadir di ruangan ini, baik yang ada di rumah. Berbicaralah, berfirmanlah, sampaikan isi hatimu di hari pertama di tahun yang baru 2023 ini. Kami haus dan lapar akan tuntunanmu. Kami haus dan lapar Tuhan akan petunjuk-petunjukmu. Apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan untuk melangkahkan kaki menempuh 365 hari ke depan ini. Oleh karena itu berbicaralah, berfirmanlah, pakai hambamu, urapi hambamu, urapi hambamu. Taruh perkataanmu, taruh pesan-pesanmu di mulut bibir hambamu. Sedemikian yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bahkan yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Salam. Puji Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat Natal, selamat tahun baru. Karena saya enggak kirim sapa lewat WA, saking banyaknya WA ribuan. Selamat Natal, selamat tahun baru, saya belum balas satupun dan saya juga belum kirim. Oleh karena itu pada kesempatan ini belum terlambat, selamat Natal. Selamat Natal, selamat tahun baru kepada kita semua. Tuhan memberkati. Nah, hari ini tanggal 1 Januari tahun 2023, tepat lagi hari Minggu. Dan kita jumlahnya nggak banyak karena banyak orang liburan. Liburan ke Amerika, liburan ke Bali, liburan ke Jepang, liburan ke Singapura, liburan ke Bandung, ke Puncak. Tapi puji Tuhan kita ada hari ini. Kita cari Tuhan terlebih dahulu di hari pertama ini. Nah, hari ini saya akan sampaikan kepada kita pesan-pesan Tuhan di awal tahun. Temanya bangkitlah. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Terima kasih. Kenapa ini? Ini sebenarnya ada di Yesaya 60 ayat Yesaya 60. Ini suatu nubuatan Nabi Yesaya. Ya, dia bernubuat tentang kedatangan Mesias. Padahal 700 tahun ke depan baru Mesiasnya hadir. Tapi dia sudah jauh-jauh hari dia menubuatkan akan kedatangan Mesias. Karena Mesias itu anak Allah, Yesus itu adalah terang dunia. Makanya ada lagu bilang, Yesus terang dunia, dia bercahaya,
Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya di dalam dunia yang gelap. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Ini nubuatan seorang nabi namanya Yesaya tentang kedatangan Mesias, dan Mesiasnya itu datang 700 tahun kemudian. Saudara kasih, hari ini pasal 60 ini, Yesaya 60 ini adalah bangkitlah. Enggak usah muncul saya lebih baik. Ini. Bangkitlah. Saudara kasih, ini ayat 60, pasal 60 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Katakan amin. Ini tetap aja ya. Untuk apa saudara diinstruksikan, dipesan, diperintahkan untuk bangkit dan menjadi teranglah? Untuk apa? Karena di ayat 2 katakan, masih banyak di dunia ini orang hidup di dalam kegelapan. Masih banyak orang di dunia ini yang tidak punya pengharapan. Tapi di ruangan ini saya pikir semua orang punya pengharapan. Tapi banyak sekali orang yang tidak punya pengharapan. Tidak punya pengharapan untuk tahun 2023. Masih banyak orang, dan yang menyedihkan, dengarkan nih. Masih banyak orang dekatmu, orang dekatku, keluarga dekatmu, keluarga dekatku, yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak punya pengharapan. Untuk itulah saudara harus bangkit. Untuk itulah saudara harus bersinar. Untuk itulah saudara menjadi terang kepada orang yang berada di dalam kegelapan itu. Makanya nanti di rumah saudara baca penggenapan daripada nubuatan Nabi Yesaya ini. Saudara bisa baca di Matius 4. Di Matius 4 itu digenapi ayat pasal 60 ini. Saudara baca di situ. Terang di situ T besar, itu adalah Yesus sendiri. Di dalam pelayanannya ke Galilea, saudara kasih, dia ngajar. Orang datang berbondong-bondong kemana? Kepada terang itu. Jadi untuk apa saudara dan saya bangkit? Untuk apa? Dan menjadi terang untuk apa? Ya karena itu tadi. Nah sekarang pertanyaannya, bangkit untuk apa Pak Purba? Bangkit untuk apa? Saudara coba cek tahun 2022. Bagaimana dengan ibadahmu? Apakah masih ada bolong-bolong? Bagaimana engkau, apakah tiap hari baca firman Tuhan? Apakah tiap hari saudara doa pagi? Apakah ada komsel keluargamu? Bukan komsel namanya, mesbah keluarga. Apakah saudara hadir setiap komsel? Sekarang firman Tuhan ini katakan, bangkitlah. Jangan bermalas-malas beribadah. Bangkit. Jangan bermalas-malas menyembah Tuhan.
Jangan bermalas-malas baca firman Tuhan. Jangan bermalas-malas, mari bangkit. Bersaksi kepada orang yang belum kenal kepada Tuhan. Karena di luar sana masih banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Masih banyak orang yang hidup di dalam tidak punya pengharapan sama sekali. Saudara harus bangkit. Saudara harus jadi terang bagi mereka. Sengkasih menjadi terang. Ini jelas sekali instruksinya. Jelas sekali pesan-pesannya, bangkitlah dan menjadi teranglah. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Tapi banyak orang disuruh menjadi terang. Tapi lebih suka tetap hidup di dalam kegelapan. Lebih suka hidup di dalam remang-remang. Di dalam kegelapan. Hidup di dalam lumpur dosa. Sembunyi-sembunyi masih berbuat dosa. Istri tidak tahu. Gembala tidak tahu. Suami tidak tahu. Tapi Bapa di sorga tahu. Saudara harus bangkit. Harus bangkit. Jangan hidup lagi di dalam kegelapan. Saudara harus menjadi terang. Terus waktu saya siapkan khotbah ini, ada satu begini, menjadi terang. Saya tadi waktu ibadah raya pertama saya bilang, kalau ini lampu dimatikan seluruhnya, coba kita ada korek api, dihidupkan aja korek api, gelap itu automatically sirna, pergi. Mestinya kita praktekkan ya. Jadi dengarkan saudara kasih, kalau ada orang bermasalah, kalau ada orang di dalam kegelapan, saudara datang, kegelapan itu sirna. Tadi saya cerita, ada si Udin, pasti ada si Udin, lagi bermasalah, lagi gelap. Si Udin ini bermasalah dengan anaknya, bermasalah dengan menantunya, bermasalah semua dengan keluarganya, bermasalah dalam gelap. Dia cerita kepada saya, gelap itu pergi. Padahal masalahnya begitu rumit. Enggak ada satupun anak setuju. Enggak ada satupun mantu setuju. Cucu pun enggak ada setuju. Gelap. Saudara harus menjadi terang. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Jangan sampai ada orang bermasalah. Saudara datang malah tambah ruwet. Saudara harus jadi terang. Katakan amin. Sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara. Mengapa kita harus bangkit, mengapa kita harus menjadi terang. Saya tadi katakan bahwa masih banyak orang hidup di dalam gelap. Masih banyak hidup di dalam tidak punya pengharapan. Saudara, mereka perlu terang itu. Mereka dan saudara adalah terang. Bukankah kita anak-anak Tuhan adalah terang? Terang Tuhan sudah terbit atasmu. Saudara punya potensi untuk menjadi terang itu. Nah, saudara kasih, mengapa? Sekarang berikutnya, apa dong Pak Purba? Dampaknya kalau kita menjadi bangkit, kalau kita bangkit dan kalau kita menjadi terang. Apa dampaknya? Satu, maka banyak orang akan dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Kalau saudara bangkit dan menjadi terang. Wow, luar biasa. Orang ini di ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Jadi kalau kita terang, gereja ini terang, maka banyak orang berduyun-duyun datang. Kami ada doa hari Kamis di sini, para pendoa sama full timer, hari Kamis jam 10. Ada salah satu pendoa, bukan pendoa, orang luar datang ke sini. Waktu selesai kita doa jam 12, dia bilang, Pak Purba saya mau ketemu sebentar. Saya bilang, ada apa Bu? Dia bilang, tadi waktu kita berdoa, waktu Pak Purba tadi setelah pujian penyembahan berdiri di depan.
Saya melihat katanya anak-anak muda berduyun-duyun datang, bersesak-sesakan datang ke sini menyembah Tuhan. Wow, saya bilang ini kayak begitu. Ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya. Dan itu digenapi di Matius 4. Saudara nanti baca, orang datang berduyun-duyun. Kepada siapa? Kepada terang itu. Terang itu siapa? Mesias. Yesus. Nah oleh karena itu kalau saudara bangkit, saudara menjadi terang, maka orang akan berduyun-duyun datang kepada saudara. Kepada terang itu, orang akan berduyun-duyun datang ke sini. Ini yang pertama. Yang kedua, ini waktu saya baca ini saya bergairah benar. Bukan karena berkat. Yang kedua, Tuhan akan memberikan berkat kepada saudara. Dan berkatnya enggak ecek-ecek. Berkatnya kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Siapa mau kelimpahan dari seberang laut melimpah kepada saudara, angkat tangan. Yang enggak angkat tangan enggak mau dapat berkat nih. Wow, sekali. Angkat tangan kok tanggung-tanggung, angkat tangan tinggi. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wow. Mereka semua datang dari Seba akan membawa emas dan kemenyan. Dan memberitakan perbuatan mazmur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Wow. Tapi ini kekayaan bangsa-bangsa ini, domba-domba ini berhimpun kepada saudara. Kalau saudara bangkit. Syaratnya saudara harus bangkit. Syaratnya saudara harus menjadi terang. Bangkit, jangan bermalas-malas. Kalau orang yang bekerja di kantor jangan malas-malas. Ada di meja sebelum mulai jam kerja. Mulai pulang jam 5, belum pulang. Saudara harus rajin. Saudara jangan malas-malas. Di pekerjaan gak boleh bermalas-malas. Orang bermalas-malas gak akan dikasih makan. Saudara harus rajin tahun 2023 ini. Mulai besok. Saudara harus rajin bekerja yang bekerja. Saudara harus rajin yang berusaha. Saudara harus rajin. Gak boleh bermalas-malas. Dari rohani, saudara gak boleh bermalas-malas untuk menyembah Tuhan. Saudara gak boleh bermalas-malas datang di kaki Tuhan. Saudara harus siapkan waktunya pagi hari, di hari masih gelap. Yesus berdoa di Getsemani, masih gelap. Di Indonesia gelap jam berapa sekarang? Sekarang ternyata jam 5 saya berdoa tiap pagi jam 5 pagi. Udah terang. Artinya masih jam 4 saudara harus berdoa. Kalau mau ikut Yesus. Saudara gak boleh bermalas-malas. Singkirkan selimut, singkirkan bantal guling. Saudara harus datang menyembah Tuhan. Jangan malas-malas tahun 2023 ini. Saudara harus bangkit. Saudara harus menjadi terang. Saudara bangkit apa lagi? Saudara harus bangkit bersaksi. Saudara harus bangkit membawa jiwa-jiwa baru datang ke gereja, datang ke komsel. Enggak boleh yang seperti sebelum-sebelumnya, harus bangkit. Nah kalau saudara bangkit dan menjadi terang, ini bagianmu. Berkat bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tapi orang sering maunya berkat saja, tapi bagiannya enggak mau melakukan. Ini song kasih, saya waktu baca ini bergairah benar. Dan ini saya sudah alami. Seandainya 44 tahun yang lalu, enggak ada seorang PDP Benyamin Munte umur 19 tahun. Bikin ibadah di rumah saya. Kita disebut orang damai.
menerima ada orang penginjil di rumah kita. Kita belum kenal Tuhan. Kita udah orang Kristen tapi orang Kristen masih merokok. Orang Kristen masih minum tuak. Belum, namanya saja Kristen. Tapi begitu kenal Tuhan, 40 sekian tahun yang lalu. Wow, ini setelah kenal sama Tuhan itu, bersaksi kemana-mana, bergairah menyembah Tuhan, berdoa rajin, baca firman rajin, ke kampung-kampung melayani Tuhan. Masih muda, umur 17 tahun. Dan sekarang saya nikmati, tunjukkan yang kedua tadi. Saya nikmati benerin. Berkat dari bangsa-bangsa. Wow. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Saya nyewa-nyewakan rumah yang nyewa orang bangsa-bangsa, orang Jerman, orang Inggris, orang Wuhan. Tahu Wuhan? Pertama kali COVID itu dari Wuhan. Yang nyewa rumah saya orang Wuhan. Berkat dari seberang laut. Tapi saudara harus bangkit. Saudara harus menjadi terang. Jangan seperti yang sudah bangkit. Come on, bangkit. Ini janji Tuhan pasti bagianmu. Bangkit. Orang dekatmu. Atau bahkan istrimu, atau suamimu, atau mertuamu, atau siapapun. Saudara harus kasih tahu kepada mereka. Saudara harus bersaksi kepada mereka. Saudara harus bawa datang ke komsel. Kalau belum mau datang ke gereja. Di komsel dulu. Ini ada ketua komsel ini. Waduh, ketemu ketua saya ini. Ketua komsel saya ini. Bawa ke komsel. Bawa ke tempat ini. Ayo bangkit. Bangkit, bawa jiwa-jiwa. Come on. Maka ini adalah bagianmu. Dan firman Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dia pasti genapi. I got it. Saya sudah dapat ini. Wow, luar biasa Tuhan kita. Ini yang kedua. Bayangin nih. Keren banget. Yang ketiga. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka siang dan malam. Waktu saya baca ini keren banget nih. Mungkin selama ini pintu-pintu berkat itu enggak terbuka. Berkat mau datang tapi pintunya tertutup. Pintu tembaga tertutup, palang besi masih ada di sana. Enggak terbuka. Tapi kalau saudara bangkit, saudara menjadi terang, maka pintu-pintu gerbang berkat itu akan terbuka siang dan malam forever. Bayangin itu. Keren banget. Saya enggak merasakan itu Pak Purba. Udah lama ke gereja enggak pernah ada berkat bangsa-bangsa. Saudara sudah bangkit belum? Saudara sudah menjadi terang belum? Saya sudah dapat. Saya tidak omongkan kalau saya tidak alami. Oleh karena itu saudara, semua kita yang hadir di ruangan ini, bahkan yang di rumah, tahun ini hari pertama tahun 2003, bangkit dan menjadi terang. Ada orang bermasalah, saudara datang, gelapnya hilang. Kenapa? Karena saudara terang. Siapa yang mau jadi terang? Angkat tangan. Wow. Saya suatu saat di Bank Wisma BCA. Saya antri. Kalau pribadi saya kan mandiri. Tapi sebagai BPD semuanya itu BCA. Ada 12 rekening semuanya BCA. Tapi enggak masuk ke bisnis, enggak tahu ya, berdiri aja saya. Ada ibu-ibu di belakang saya nyolek saya. Nangis. Saya bilang, Bu, jangan nangis di sini, Bu. Nanti difoto orang,
Dikirim kemana-mana, saya ini pendeta, gembala, saya ini bahaya, saya nanti jangan Bu, jangan. Jangan, dan nanti dipikir orang, wah ini simpanan Pak Purba kan repot urusannya ini. Saya bilang, Bu, nanti Bu, nanti aja, nanti kita atur pertemuan lah. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah itu kami ketemu. Pertama masih berdua, belum saya ajak istri. Masih berdua. Rupanya dia mau racuni suaminya. Loh, kenapa kok suami diracuni Bu? Itu saya mau racuni. Saya bilang, kenapa Bu? Ada mobil Ayla. Apa namanya? Ayla ya. Kalau ada mobil Ayla dia mau tabrak dari belakang. Saya, kenapa Bu? Uang saya katanya. Dibelikan mobil Ayla untuk simpanannya itu. Jadi kalau di jalan dia mobil dia mau tabrak. Aku mau racuni dia. Wih, jangan Bu diracuni. Enggak, saya pasti racuni. Saya bilang, Bu, jangan. Kata-kata begitu enggak boleh. Justru ibu bilang, suami saya baik. Gimana mau baik? Oh ada simpanan. Saya bilang, Bu, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berikan suami yang paling baik. Baik bagaimana? Bu, mulai besok langgan Kompas enggak Bu? Iya ada. Ibu berikan Kompas sama bikinkan kopi. Oh dari dulu saya nggak pernah bikin kopi sama suami. Kan ada yang bikin minuman itu apa namanya? Apa? Aku namanya nggak tahu. Yang tinggal air panas masuk bikin kopi sendiri itu. Apa? Dispenser. Dia ada dispenser bikin sendiri. Enggak Bu. Mulai saya bilang besok ibu coba bikin kopi buat suami. Berikan Kompas di meja. Enggak bisa, saya bilang dicoba Bu. Rupanya dia coba. Suaminya bingung, loh semenjak nikah belum pernah bikin kopi, ini kok bikin kopi. Tapi suami kadang pulang malam. Nah saya bilang ibu berdoa. Kasih tahu sama Tuhan, jangan bilang aku mau racuni. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan ya. Engkau berikan pendamping hidupku yang sangat baik. Yang memperhatikan aku, memperhatikan anak-anakku. Suatu saat, pendek cerita nih, dia jam 12 malam masih berdoa. Suaminya pulang, suaminya buka pintu, istrinya masih berdoa. Suaminya dengar doanya, Tuhan terima kasih, Engkau berikan suami yang baik. Berubah itu suami itu. Saudara harus menjadi terang. Bukannya ada orang suami istri kalau saudara datang malah tambah cepat cerai, itu bahaya itu. Saudara harus jadi terang. Saya bilang jangan begitu Bu. Jangan begitu. Lama-kelamaan kita lihat memang suaminya ganteng banget sampai istri saya bilang. Akhirnya kan lama-kelamaan istri saya ikut gabung. Pantas saja katanya suaminya cakep bener begitu gimana gak dikejar-kejar. Saya bilang ya bukan Ma, ini memang ya dunia ini memang kayak begini. Poinnya adalah saudara harus jadi terang. Ada orang di dalam kegelapan, saudara datang kegelapan berubah menjadi terang. Siapa mau jadi terang? Wow, kalau ini semua kita bangkit dan menjadi terang, maka ini akan menjadi bagianmu, bagian dari gereja ini. Ini nubuatan Yesaya Pak udah digenapi oleh Yesus. Dan akan digenapi buat kita semua yang hadir di sini, katakan amin. Pasti digenapi. Tapi mulai hari ini, saudara dan saya tergantung level komitmenmu untuk bangkit dan berdiri itu. Kalau saudara benar-benar mau bangkit, saudara mau benar-benar mau menjadi terang, lakukan mulai hari ini. Maka semua janji-janji di pasal 60 Yesaya pasal 60 ini menjadi bagianmu. Menjadi bagian kita. Wow, bayangin. Pintu terbuka forever, senantiasa. Senantiasa itu terus menerus. Kalau bahasa sehari-harinya ada rekening masuk siang dan malam kayak Pak Untung tuh. Makanya kalian harus pakai, besok anaknya lahir kasih namanya Untung. Nggak pernah rugi. Malam pun rekening masuk. Kayak firman Tuhan ini. Nah sini ada
Frankie, dia bikin nama anaknya, apa Frank? Apa? Udah Rich. Rich itu kan bahasa Inggris. Ada belakangannya jutawan. Saya bilang, Frank, kenapa jutawan? Tapi kan ada Rich-nya Pak. Saya bilang, kalau dulu jutawan itu hebat. Sekarang itu miliaran, triliunan. Jadi ganti aja saya bilang, Rich, miliarder. Rich, triliunan. Atau Rich, untung. Itu paling enak tuh. Kapanpun untung. Saya besok kalau punya cucu saya kasih namanya Untung Purba. Minta izin Pak Untung. Aduh. Bayangin, pintu-pintu itu terbuka siang dan malam. Tapi kenyataannya kan pintu itu justru kadang-kadang bertahun-tahun tertutup buat saudara. Enggak pernah ada. Bahkan kebalikannya hidupmu. Coba cek. Hari ini Yesaya menubuatkan. Dan nubuatan itu digenapi sudah di Matius 4. Saudara nanti baca di rumah. Dan kalau saudara benar-benar bangkit dan menjadi terang. Poin ketiga ini menjadi bagianmu. Menjadi bagianku. Bayangin pintu-pintu yang selama ini pintu-pintu tembaga itu menghalangi berkat kepada saudara. Bahkan ada palang-palang besi. Sehingga berkat itu enggak masuk kepada saudara. Tapi saudara kalau bangkit dan menjadi terang. Maka pintu-pintu itu akan terbuka siang dan malam. Siapa mau pintu-pintu berkat terbuka siang malam bagi keluargamu. Angkatnya jangan tanggung-tanggung. Kalau disuruh begini angkat 2 tangan saya. Pak Untung ada yang udah untung tiap hari angkat tangannya. Sekali lagi, siapa mau pintu berkat terbuka siang dan malam, angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan iman. Dengan iman. Tapi syaratnya saudara harus bangkit dan menjadi terang. Tepuk tangan buat Yesus. Saya rindu ini benar-benar terjadi kepada orang yang angkat tangan barusan. Doa saya sudah alami ini. Saya mau saudara nikmati. Saya mau saudara alami. Bukan kata orang. Ini nubuatan Nabi Yesaya luar biasa. Ini satu nabi yang selalu bernubuat untuk masa-masa yang akan datang. Hari ini tanggal 1 Januari 2023. Saudara bukan secara kebetulan hadir di ruangan ini. Saudara bukan secara kebetulan nonton besok YouTube ini. Kalau saudara menjadi bangkit, saudara bangkit dan menjadi terang. Maka semua janji-janji, semua nubuatan-nubuatan Pasal 60 Yesaya. Itu akan menjadi bagian saudara. Yang terakhir, karena kita hari ini perjamuan kudus. Ini juga membuat saya waktu baca gini. Saya baca firman Tuhan itu kayak waktu Natal. Itu saya baca 12 kali. Yang Matius 2 tentang orang Majus itu 12 kali. Saya sudah baca itu berkali-kali, tapi kemarin untuk mempersiapkan bahan itu saya baca 12 kali. Dan saya dapat, pohayuan yang baru. Yang membuat saya gairah. Ini juga begitu, waktu saya baca ini, come on. Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan mengangkat derajat hidup saudara dan saya. Kalau semua kita bangkit dan menjadi terang, maka Tuhan akan mengangkat derajat hidupmu. Tahu derajat hidup? Kalau selama ini engkau dianggap orang sepele. Kalau selama ini saudara tidak direken. Tahu apa artinya enggak direken? Artinya enggak direken apa? Ya enggak diperhatikan orang. Orang acuh sama saudara.
Orang menganggap saudara sepele, saudara dibenci, saudara ditinggal. Karena nggak worth it bagi orang. Dengarkan hari ini, kalau saudara bangkit dan menjadi terang, maka saudara Tuhan akan mengangkat derajatmu. Maka engkau akan menjadi kebanggaan. Kalau tiap tahun baru nggak ada orang kirim WA ke saudara, karena saudara nggak dianggap. Nggak ada ngucap selamat Natal, nggak ada orang ngucap tahun baru. Kalau saudara bangkit dan menjadi terang, maka tahun depan orang mengirim selamat Natal, selamat tahun baru itu berjubel-jubel, beribu-ribu kepada saudara. Saya hari ini kalau dibuka ini, saya belum balas-balas tuh. Dan saya juga nggak ngirim, mendingan saya bilang saya nanti waktu khotbah aja lah. Bilang sama teman-teman selamat Natal, selamat tahun baru. Saking banyaknya orang mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Ada melalui grup yang paling banyak lagi melalui, karena Pak Purba nggak baca grup ini. Japri, waduh saya bilang gimana jawab ini satu-satu. Saudaraku yang kekasih, Tuhan akan mengangkat derajatmu. Kita baca tadi mana kok langsung hilang? Yes, sebagai ganti keadaanmu dahulu. Kalau dahulu saudara nggak diperhatikan. Kalau saudara ditinggalkan, dibenci. Siapa di tengah-tengah kita pernah ditinggalkan? Ditinggalkan teman bisnis. Ditinggalkan saudara. Siapa di tengah-tengah kita yang pernah dibenci? Wih, semuanya disayangin. Masa nggak pernah dibenci? Saya banyak sekali orang benci sama saya. Siapa di antara saudara yang pernah dibenci? Oh, yang angkat tangannya disayang terus ya. Nah, ini akan berubah. Ini firman Tuhan katakan. Ini firman Tuhan katakan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu. Yang dahulu dibenci, yang dahulu ditinggalkan. Yang dahulu enggak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Wow. Jadi orang bangga. Waduh, anak-anak Tuhan di GB Intermark jadi kebanggaan di keluarganya dia. Menjadi kebanggaan di sekitarnya dia. Menjadi kebanggaan di tempat kerjanya dia. Wow. Ini firman Tuhan katakan, sekarang kata Tuhan, hari ini, sekarang aku di sini Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi kebanggaan abadi. Kebanggaan abadi itu nggak hanya setahun, nggak hanya seminggu, terus menerus. Siapa mau angkat tangan? Saya kasih tahu kepada saudara, semua nubuatan Yesaya ini. Semuanya janji-janji 1, 2, 3, 4 ini. Itu digenapi kalau saudara bangkit dan menjadi terang. Jangan lagi bermalas-malas untuk menyembah Tuhan. Jangan bermalas-malas untuk bikin mesbah keluarga. Jangan bermalas-malas baca firman Tuhan. Jangan bermalas-malas datang ke komsel. Jangan bermalas-malas nyembah Tuhan. Jangan bermalas-malas datang hari Minggu hujan pun cari Tuhan. Maka engkau akan menjadi terang. Dan kalau ini saudara lakukan mulai hari ini. Lihat semua janji sebenarnya lebih banyak. Bukan hanya 4 saja. Saudara nanti baca di rumah Yesaya 60 itu. Janji Tuhan banyak. Tapi saya tampilkan di sini 4. Semua janji-janji Tuhan ini. Semua nubuatan Nabi Yesaya ini. Akan digenapi kepada saudara. Katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang coba pejamkan mata. Kita diam sejenak. Siapa di antara kita yang hadir di ruangan ini atau yang di rumah? Setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara,
firman Tuhan ini menjadi remah buat saudara. Saudara dalam hati saudara muncul, terbit, ya Tuhan aku mulai bangkit mulai hari ini. Aku menjadi terang hari ini. Aku akan bangkit tidak bermalas-malas lagi beribadah. Tidak bermalas-malas lagi baca firman Tuhan. Tidak bermalas-malas lagi datang ke komsel. Tidak bermalas-malas lagi di doa pagi. Kalau itu jadi remah kepada saudara. Benar-benar jadi remah. Tuhan aku mau lakukan. Kalau itu muncul dalam hatimu, jadi remah dalam hatimu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan hadirat Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi dengan iman. Kalau tidak jadi remah jangan angkat tangan, jangan ikut-ikutan. Yang benar-benar remah, ya Tuhan aku mau bangkit. Ya Tuhan aku mau menjadi terang. Ya Tuhan aku mau rajin nyembah Tuhan. Aku mau rajin datang ke gereja, aku mau rajin komsel. Kalau itu, angkat tanganmu dengan iman. Bapak engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Itu tangan mereka terangkat keluar dari hati mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk bangkit. Untuk bangkit dan menjadi terang. Maka semua janji-janji Tuhan. Berkat dari seberang laut akan jatuh ke dalam tanganmu. Oh berkat emas kemenyan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Akan datang kepadamu. Pintu-pintu berkat terbuka siang dan malam bagimu. Derajat hidupmu akan naik level. Yang sudah tinggi akan lebih tinggi lagi. Yang sudah diberkati akan diberkati lebih lagi. Levelmu lebih lagi. Bapak engkau lihat hati mereka. Mereka rindu. Mampukan mereka. Mampukan mereka. Untuk benar-benar melakukan mulai hari ini. Tidak nunggu-nunggu besok lusa. Bangkit. Dan menjadi teranglah. Maka semua nubuatan, semua janji-janji Tuhan di Yesaya 60 ini menjadi bagianmu yang mengangkat tangan tinggi-tinggi hari ini. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Puji Tuhan. Nah hari ini, minggu pertama, bulan ini, tahun pertama, perjamuan kudus pertama kita akan lakukan hari ini. Silakan yang bertugas maju ke depan. Terima kasih Bapak layakkan kami, sekalipun kami di minggu pertama tahun ini dalam jumlah yang tidak banyak karena banyak teman-teman yang liburan, demikian juga pelayan-pelayan Tuhan juga terbatas. Layakkan kami Tuhan untuk melakukan sakramen perjamuan kudus, untuk mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus layakkan kami, haleluya, amin. Penuhi kami.
kasih buat pesan-pesan-Mu. Kami mau bangkit. Kami mau menjadi terang. Karena ini adalah perintah-Mu. Kami bukan mencari berkat lebih dahulu, tapi kami mau bangkit lebih dahulu. Kami mau menjadi terang. Maka semua nubuatan Yesaya, semua janji-janji di Yesaya 60 itu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan itu pasti digenapi. Karena Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dia pasti genapi janjinya. Mari bangkit. Mari bangkit, mari cari Tuhan, mari rajin nyembah Tuhan. Mari rajin bersaksi, mari rajin bawa jiwa-jiwa baru. Mari rajin baca firman. Mari rajin duduk di kaki Tuhan di waktu masih gelap. Bangkit. Jangan bermalas-malasan. Di dalam pekerjaan sehari-hari di kantor, datang lebih awal, pulang lebih belakangan. Jujur. Maka engkau akan terheran-heran tahun 2023 ini. Pintu-pintu yang selama ini tertutup. Pintu-pintu tembaga, palang-palang besi yang menghalangi berkat selama ini mengalir di dalam usahamu. Di dalam keluargamu akan terbuka siang dan malam. Oh papa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pesanmu. Dan hari ini kami juga semua umat pilihan-Mu mengadakan sakramen perjamuan kudus. Untuk mengingat-ingat segala kebaikan-Mu, gak ada yang seperti Engkau, gak ada. Kami berulang-ulang, berkali-kali, terus berbuat dosa. Tapi kasih-Mu untuk selama-lamanya bagi kami. Engkau mengasihi kami. Engkau menasihati kami. Engkau membimbing kami hari lepas hari. Kami terus juga melenceng, tapi Tuhan mengasihi kami. Sampai-sampainya Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal satu-satunya, bahkan disalib di Golgota. Semua untuk kami, biar kami diselamatkan yang orang yang penuh dengan dosa ini. Atas kebaikan-Mu ini, atas pengorbanan-Mu ini, atas kasih-Mu yang tanpa batas ini. Hari pertama hari ini kami melakukan sakramen perjamuan kudus. Untuk mengingat-ingat pengorbanan-Mu yang tiada duanya di dunia ini. Sehingga kami bisa ada sebagai kami ada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih, mari angkat roti tinggi-tinggi. Percayakah saudara, kalau roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita pecah-pecahkan. Kalau saudara percaya bahwa roti yang baru saja kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus,
Dengan iman, mari kita makan. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Di dalam cawan ini ada anggur. Anggur itu melambangkan dari darah Kristus. Dan firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh. Saya ulangi, oleh bilur-bilurnya segala penyakit apapun itu sudah sembuh. Jadi kalau saudara lagi sakit, sebentar kita akan minum anggur yang melambangkan dari darah Kristus ini. Oleh bilur-bilurnya segala penyakitmu sembuh. Atau mungkin kerabatmu yang tidak ada di ruangan ini yang sedang sakit. Dengarkan baik-baik. Oleh bilur-bilurnya segala penyakit sudah sembuh. Sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Kalau saudara percaya, mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh papa 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 papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu di hari pertama tahun ini. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu di hari pertama tahun ini. Kami melangkah ke depan ini dengan pesan-pesan-Mu. Kami akan bangkit dan kami akan menjadi terang. Kami tidak menangisi keadaan kami, tapi kami bangkit dari keterpurukan. Kami rajin mulai dari sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang hadir hari ini. Dan mereka kelak, kalau mereka bangkit dan mereka jadi terang, mereka akan terheran-heran kerja tangannya Tuhan yang begitu dahsyat. Akan mereka nikmati, akan mereka alami. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.